البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan siang hari ini bisa berkumpul kembali dalam masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, salah satu bulan di antara bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan padanya dari sekian bulan-bulan yang ada. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Dan di antara 12 tersebut ada 4 bulan haram. Apa saja itu, Mas Agus? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram. Kalau diurutkan jangan loncat-loncat. Nah, diurutkan berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini 3 mutawaliyat, yaitu 3 bulan yang berturut-turut. Kemudian satu yang terpisah, yaitu Rajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis menegaskan wa Rajabu mudhar, dan Rajabnya kaum mudhar. Kenapa? Karena sebagian Arab jahiliyah saat itu mereka suka memaju mundurkan bulan Rajab. Kalau pas ingin perang, diundurkan, baik, dan seterusnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan patokan Rajabnya kaum mudhar, yaitu yang ada antara Jumadah dan Sya'ban. Bulan Rajab yang jatuh setelah Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari bulan-bulan lainnya, yang dipertegas oleh Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri-diri kalian pada bulan tersebut.
Apakah berarti kezaliman di bulan-bulan lain boleh? Sorry. Apakah berarti kezaliman di bulan-bulan yang lain boleh? Lalu kenapa di sini dikhususkan? Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri-diri kalian di bulan itu. Bulan-bulan haram yang 4 itu. Dosanya dilipat gandakan, zalim berarti. Kalau dosa, tidak akan mungkin dilipat gandakan. Tapi apa besarnya dosa itu yang berbeda-beda. Karena mana dilipat gandakan yaitu 1 jadi 2 atau jadi 3 atau jadi 7 dilipat gandakan. Nah, kalau pelipat gandaan hanya Allah Subhanahu wa taala berikan pada masalah pahala. Karena ketika seorang beramal 1, Allah bisa lipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Dan minimalnya apa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang datang dengan 1 kebaikan, maka baginya 10 yang semisal, dilipat gandakan, minimal 10. Ila sab'i mi'atin dhifin ila dha'afin katsira, sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang banyak. Tapi kalau dosa tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak akan menzalimi amal kita. Nah, adapun pahala ini Allah Maha Pemurah, ya kan? Dan ini tidak bertentangan dengan keadilan. Tatkala Allah memberikan kepemurahan seorang berlaku baik, ditambahi pahala lebih banyak. Tapi kalau perbuatan buruk, maka berbuat 1 keburukan ya 1. Cuman berbeda-beda besar dan kecilnya sesuai dengan perbedaan tempat, perbedaan waktu, perbedaan kondisi. Karena terkadang dosa sama kadang-kadang, tapi dilakukan oleh orang yang berbeda, beda dosanya. Nah, dosa sama tapi waktunya dilakukan berbeda, itu beda dosanya. Demikian pula tempat. Nah, dan berhubungan dengan bulan ini. Nah, beda ketika seorang melakukan kezaliman, melakukan dosa-dosa. Karena kezaliman mencakup semua bentuk peletakan perkara yang bukan pada tempatnya. Jadi semua kemaksiatan masuk dalam kategori dzulm. Nah, kezaliman luas kan. Ada berapa macam kezaliman itu? Astagfirullah. Hah? Berapa? Berapa Abu Ibrahim? Hah? Sedikit. Kezaliman ada 3 macam. Nah, dzulmul 'abdi li rabbi. Kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kezalimannya dengan menyia-nyiakan perintah dan melanggar larangan. Nah, atau dengan memberikan nama untuk Allah yang bukan namanya. Ini zalim. Tapi tidak bermadarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dzulmul 'abdi li nafsihi, kezaliman seorang hamba pada dirinya sendiri. Seorang menzalimi diri sendiri, kok bisa? Kok bisa Pak Sigit? Nah, gimana contohnya? Hah? Menzalimi diri sendiri. Ini orang bodoh ini. Nah, menzalimi diri sendiri. Banyak sekali contohnya, bahkan semua bentuk perbuatan dosa yang khanifillah hakikatnya menzalimi diri sendiri. Nah, menzalimi diri sendiri. Masuk yang dicontohkan tadi merokok, ini jelas menzalimi diri sendiri. Nah, sudah ditulis merokok membunuhmu. Nah, sudah tidak tanggung-tanggung lagi, tetap saja dirokok. Menzalimi diri sendiri. Dan semua jenis maksiat hakikatnya menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena mengakibatkan dia terkena madarat dari maksiat. Hatinya menjadi banyak titik-titik hitamnya. Kemudian terancam dengan siksa api neraka, dan seterusnya. Kemudian jenis kezaliman yang ketiga, dzulmul 'abdi li ghairihi, yaitu kezaliman seorang hamba kepada orang lain, sesama hamba.
Nah, dari ketiga jenis kezaliman ini yang biasanya pemahaman manusia langsung terarah yang mana? Cuman yang ketiga saja ya tidak. Jangan zalim, maksudnya zalim kepada orang lain. Tidak sadar kalau di sana ada kezaliman pada diri sendiri dan ini malah lebih banyak. Lebih banyak. Dan kezaliman berhubungan dengan hak Allah ini juga banyak. Nah, semua jenis kezaliman tersebut haram, dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Namun pada bulan ini, bulan-bulan haram, semakin besar, ancaman dan dosanya. Oleh karena itulah Allah peringatkan dan Allah khususkan, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri-diri kalian di bulan tersebut. Walaupun kezaliman di bulan-bulan lain juga haram. Ketika dikhususkan menunjukkan semakin kuatnya larangan. Dan semakin kuatnya larangan. Makanya ya Qanifillah, di bulan yang agung ini, hendaknya kita memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun sayang malah pada bulan yang mulia seperti ini banyak perbuatan-perbuatan yang malah jelas merupakan bentuk kezaliman, kesyirikan, kemudian kebid'ahan-kebid'ahan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita kembali ke perkara dosa tadi, bahwasanya dosa berarti apa? Tidak ada dosa itu dilipat gandakan, ya. Berarti yang membedakan satu sama yaitu sisi apa? Besar kecilnya dosa. Satu dosa sama-sama alhamdulillah. Bentuknya cuma terkadang nilai atau besar kecilnya dosa tersebut berbeda sesuai dengan kondisi orang, sesuai dengan waktu dan tempat. Mengenai waktu telah kita jelaskan, waktu berbeda-beda. Orang berbuat kezaliman di bulan Muharram berbeda dengan berbuat kezaliman di bulan Safar. Di bulan Ramadan berbeda dengan di bulan-bulan lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala khususkan waktu-waktu tadi untuk seorang beramal saleh ini malah berbuat kezaliman. Kemudian kondisi orang juga berbeda. Makanya tadi salah satu contoh dalam khutbah tadi yang menunjukkan perbedaan, di mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukuman rajam, diperbolehkannya untuk seorang ditumpahkan darahnya dari pezina, yaitu as-sayyibuz zani. Orang sudah menikah dia berzina. Ini dibedakan dengan seorang yang belum pernah menikah berzina. Kenapa? Karena dosanya lebih besar. Dia sudah punya sesuatu yang halal. Kenapa dia mencari yang haram? Sebagaimana seorang yang mencuri, seorang yang mencuri dalam keadaan miskin, tentunya berbeda kondisinya dengan orang yang kaya mencuri. Dari sisi dosa dan besar apa? Besar kesalahannya. Karena yang kaya sebenarnya sudah cukup kok masih mencuri. Menunjukkan memang jiwanya buruk. Tapi berbeda dengan seorang yang miskin. Sama-sama dosa, tapi ini lebih kecil dibandingkan dosa orang tadi. Demikian pula seorang yang berilmu berbeda dengan seorang yang jahil. Adapun tempat ini juga berbeda-beda. Seorang melakukan kezaliman di Masjidil Haram di Mekah, ini sangat besar dosanya. Bahkan diancam dengan apa? Nudikhu min adzabin alim, akan kami timpakan kepadanya azab yang pedih. Yang ingin melakukan perbuatan zalim di sana membuat kerusakan. Berbeda dengan di tempat-tempat lain. Sebagaimana pula di masjid berbeda dengan di luar masjid. Ini berhubungan dengan masalah dosa. Jadi dosa Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya tidak akan melipat gandakan dosa itu, tidak ada. Tapi yang ada adalah apa? Besar kecilnya dosa itu berbeda-beda. Pada suatu waktu terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan
dosa itu lebih besar daripada di waktu-waktu yang lain. Nah, dan bulan ini juga punya kekhususan akhwanillah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ahabbus siyami ila Allah ba'da al-fariidati syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariidati salatul lail. Seutama-utama atau perkara yang paling Allah cintai dari salat setelah dari puasa, setelah puasa yang wajib adalah puasa di bulan Allah. Perhatikan, saum syahrillahi al-muharram, yaitu puasa di bulan Allah. Sampai apa? Dinisbahkan bulan ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan bulan ini. Afdhalus salati afdhalus siyami ba'dal fardhidah syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa yang wajib adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ini menunjukkan keutamaannya dan menempati peringkat kedua setelah puasa di bulan Ramadan, yang itu adalah puasa wajib. Karena memang perkara-perkara yang wajib itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Makanya terkadang manusia, apalagi mereka-mereka yang tidak mempelajari agama Allah dengan serius, menganggap amalan-amalan sunnah itu seringnya Pak Kiai atau dai menyebutkan keutamaannya. Kalau amalan wajib kayaknya tidak pernah ada keterangan keutamaannya. Akhirnya terbalik, semangat untuk amalan-amalan sunnah, tapi ketika yang wajib santai-santai. Sholat, perhatikan. Kadang sholat ada yang 100 rakaat. Siapa yang sholat malam 100 rakaat, sekian-sekian pahalanya. Sholat duha, sekian-sekian pahalanya. Tapi gantian sholat wajib seenaknya sendiri. Karena ini apa? Salah dalam memahami mana yang paling utama dan mana yang di bawah keutamaan. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku wajibkan. Makanya yang wajib ini tidak akan diwajibkan kecuali karena Allah sangat mencintainya. Maka tunaikan kewajiban dengan sebaik mungkin. Sebab itu adalah perkara yang paling Allah cintai. Baru kemudian sebagai bentuk kepemurahan Allah, karena ketika kita menunaikan wajib, kita belum tentu sempurna, ya tidak. Sudah ngaku sempurna belum masih kita? Jelas. Harus mengakui kalau kita belum sempurna. Salat kita, puasa kita. Maka kepemurahan Allah di sana ada hal-hal yang sunnah untuk nambah, untuk menutup. Di antaranya dalam masalah puasa, ya puasa di bulan Muharram ini. Kita perbanyak puasa padanya. Sehingga tidak perlu ada jadwal puasa di bulan Ramadan. Silahkan perbanyak puasa di bulan Muharram ini. Saya akan perbanyak mulai dari tanggal 1 sampai akhir. Yang penting jangan sampai puasa 1 bulan penuh. Kenapa? Karena kita harus menggabungkan dengan hadits yang lain, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa pada 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Berarti dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan ini adalah untuk memperbanyak. Yang namanya memperbanyak, ya berusaha untuk mayoritas. Dari hari-hari itu mayoritasnya kita berpuasa. Mayoritasnya kita berpuasa. Yang biasa Senin Kamis ditambah. Yang puasa cuma 3 hari sebulan, ya ditambah. Karena sungguh alhamdulillah ini menempati peringkat kedua yang paling utama setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Sing biasa puasa ya puasa. Iya, enggak biasa puasa ya puasa. Ya. Kita sudah dapat 7 ya.
Sekarang sudah tanggal berapa? Nah, karena hari tanggal 1 itu hari Sabtu. Hah? Hari Sabtu. Karena hilal dilihat sudah malam 1 sudah terlihat. Kalau kita di sini kan nggak pakai hilal kalau Muharram. Nah, karena ru'yatul hilal paling bulan Ramadan, Syawal sama Dzulhijjah saja. Kalau yang lainnya juga. Dan hilal memang terlihat di banyak negeri saat mulai dari Mesir, Taif, Urdun, Yaman dan seterusnya semuanya melihat dengan jelas. Dan ya kalau mereka melihat kita tentunya Taif yang di timur tentunya lebih lagi. Dalam artian mereka sudah tanggal 1 tentunya kita jelas sudah masuk lebih dulu. Kan tidak mungkin mereka sudah hari Senin kita masih hari Ahad. Jadi tanggal 1-nya hari Sabtu, berarti sekarang sudah tanggal 7. Tanggal 7 hari belum dapat satu pun. Diisi. Ini pas bangun tidur jam 3 sakit perut. Mudah disalur. Apa bunga? Sahur nggak sidak. Ya sahur saja. Hari yang lain. Sahurnya langsung. Wajibnya. Jadi diperbanyak puasa. Apalagi di tanggal 9 dan 10. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam terangkan kekhususan di tanggal 10, yaitu hari apa namanya tanggal 10? Hari apa? 10 Muharram. Hari apa? Kalau 10 Dzulhijjah Idul Adha. Kalau 10 Muharram hari Asyura. Hari Asyura. Hari Asyura ini hari yang agung. Bahkan diagungkan semenjak jahiliyah. Oleh orang-orang Yahudi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah mendapati orang-orang Yahudi, mereka berpuasa padanya pada hari Asyura. Ditanya, hari apa ini? Mereka mengatakan hadza yaumun azim. Ini hari yang agung. Ini hari yang agung. Kenapa? Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun wa qaumah. Pada hari ini hari yang agung di mana Allah selamatkan Musa padanya dan Allah tenggelamkan Fir'aun padanya. Ini hari Asyura. Hari tanggal 10 bulan Muharram. Makanya Taib mereka berpuasa padanya sebagai bentuk kesyukuran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar hal tersebut mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Nah, kita ini yaitu kami kaum muslimin lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Kalian mengaku mengikuti Musa tapi tidak konsisten. Nah, kalau benar kalian mengikuti Musa harusnya apa? Beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak konsisten. Nah, makanya kata Rasul, kita lebih berhak untuk mengikuti Musa dalam masalah ini, yaitu berpuasa. Nah, akhirnya beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Bahkan di awal-awalnya puasa di hari Asyura hukumnya wajib. Sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura itu wajib 1 hari. Kemudian setelah ada kewajiban puasa Ramadan, kewajibannya dihapus menjadi sunnah. Nah, dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegur dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikarenakan hari itu mereka juga tetap puasa, orang-orang Yahudi bahkan sebagian Nasrani. Maka sebagai bentuk usaha untuk menyelisihinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertekad untuk di tahun yang akan datang berpuasa pada tanggal 9. Jadi niatan untuk berpuasa tanggal 9 adalah apa? Niat untuk menyelisihi
kaifiyah puasa mereka. Nah, tapi qadarullah ma syaa fa'al, sebelum tiba tahun yang depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Nah, berarti dua. Nah, kalau kita ingin sempurna sanifillah dalam artian mengambil keutamaan itu, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Walaupun seandainya seorang terluputkan tanggal 9, ya sudah puasa tanggal 10, tidak apa-apa. Nah, bukan kemudian karena tanggal 9 terlewatkan 10 tidak. Tetap berpuasa tanggal 10 karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan di hari itu secara khusus. Nah, ditanya tentang shaumu yaumi Asyura, beliau mengatakan apa? Yukaffirus sanatal madiyah, yaitu dia menggugurkan dosa 1 tahun yang telah lewat. 1 tahun lewat gugur dengan puasa satu hari. Oleh karena itulah sebagian salaf ketika ditanya, dia berpuasa di saat Safar, berpuasa hari Asyura. Saat Safar di hari Asyura dia puasa. Maka temannya ini keheran-heranan. Kenapa kamu puasa di hari Asyura ini padahal puasanya sunnah? Dan ketika Safar di bulan Ramadan, puasa itu wajib, kamu malah berbuka. Kira-kira gimana jawabannya? Gimana? Ada? Nah, ini malah apa? Malah sehingga Sarah Hasan Al-Basri atau yang lain. Dia itu Safar di hari Asyura, dia tetap berpuasa. Ini imam. Nah, tetap berpuasa. Makanya orang yang melihatnya heran, "Hai imam, kenapa kamu di hari Asyura ini dalam kondisi Safar engkau berpuasa, padahal kalau Safar di bulan Ramadan engkau berbuka?" Kira-kira jawabannya apa? Hah? Nah, dengan Ramadan bersama nih. Kalau Ramadan wajib. Dan Ramadan jelas wajib, lebih utama. Kalau Ramadan setelah Safar bisa dikontrol, kalau Asyura tidak bisa. Iya. Ini fikih seorang alim. Kenapa? Karena kalau hari Asyura saya kelewatan sudah tidak ada gantinya. Ya tidak. Kalau kelewatan hari Asyura, apa besok kontrol hari Asyura saya mau dikontrol? Tidak bisa. Nah, tapi kalau Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memang apa? Memang berikan apa? Berikan waktu, karena itu adalah ibadah yang agung yang Allah cintai, jangan sampai lepas. Ketika Safar, ya diberi waktu untuk mengkontrol. Sehingga ya ketika Safar berbuka, tapi ada waktu untuk mengkontrol. Tapi kalau Asyura mau berbuka ya sudah lepas. Nah, ini. Nah, fikih dan pemahaman sebagian salaf, karena mereka tidak ingin kehilangan suatu keutamaan. Nah, karena hari itu cuma 1 hari dan tidak bisa digantikan dengan hari yang lain. Nah, makanya misalnya kalau sebagiannya apa keliru dalam menetapkan hari, ya, mending berpuasa. Ketika berpuasa hari sebelumnya akan jelas. Karena tanggal 1-nya kan maju dari tanggalan yang ada di negeri kita. Yaitu tanggal 8 September. Nah, itulah yang tanggal 9. Tapi kalau yang di hisab Indonesia itu kan tanggal 8 ya 8, 9, 9, 10, 10. September dengan Muharramnya sama. Baik. Nah, ini perlu apa? Diperhatikan berarti. Nah, tanggal 9 dan 10. Lalu bagaimana dengan tanggal 11? Datang dalam sebagian riwayat Al-Hanifillah, menunjukkan keutamaannya menggabung dengan tanggal 11. Teman riwayat ini lemah.
riwayat yang menyebutkan digabungkannya dengan tanggal 11 lemah. Nah, di antara bukti yang menunjukkan kelemahannya, kalau seandainya tanggal 11 termasuk perkara yang memiliki keutamaan khusus sehingga digabungkan dengan tanggal 10, tentunya tidak perlu nunggu. Tidak perlu nunggu tahun depan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, puasa hari Asyura, padahal itu puasa yang biasa orang-orang Yahudi berpuasa. Nah, Rasul bertekad untuk menyelisihinya. Tahun depan tanggal 9 saja kita puasanya, kemudian baru tanggal 10. Jadi 2 hari. Kalau seandainya tanggal 11 itu sesuatu yang disunnahkan juga, dalam artian punya kekhususan digandingkan dengan hari Asyura, tentunya apa? Ya kalau gitu besok saja kita puasa. Ya tidak perlu nunggu tahun depan. Karena besok masih tanggal 11. Nah, ini menunjukkan lemahnya riwayat yang menyebutkan ada kekhususan tanggal 11 untuk berpuasa. Baik. Tapi apakah kemudian tidak boleh berpuasa tanggal 11? Boleh tidak? Boleh, kenapa? Karena supaya dia berbanyak puasa. Karena masih di bulan Muharram, ya kan? Kita intinya di bulan Muharram untuk memperbanyak puasa. Nah, sehingga terkadang sebagian keliru dalam memahami ketika dijelaskan dhaifnya riwayat itu seakan-akan berarti tidak boleh puasa tanggal 11. Keliru. Yang maksudnya dhaif ini riwayat yang menjadikan tanggal 11 ini ada kekhususan. Jadi ada rangkaian 9, 10, 11 ini punya kekhususan tersendiri. Ya, ini salah. Karena tidak ada kekhususan tersendiri kecuali tanggal 9 dan 10. Nah, kalau memang 9 tidak mampu ada sabar, ya 10 jangan terlewatkan. Cuman kalau digabungkan dengan tanggal 11, ini lain lagi. Karena memasukkan tanggal 11 dalam rangkaian puasa khusus pada bulan Muharram, ini butuh dalil. Dan dalilnya lemah. Tapi kalau seorang berpuasa tanggal 11, ya karena saya ingin memperbanyak puasa, silakan. Nah, sampai akhir Muharram. Inilah pentingnya ikhwanifillah niatan. Sama-sama puasa tanggal 11, tapi satunya berkeyakinan itu punya keutamaan khusus bergandengan dengan tanggal 10. Ini menjadi apa? Menjadi tidak masyru' karena dalilnya lemah. Tapi satunya berniat puasa tanggal 11 dikarenakan itu adalah hari-hari di bulan Muharram, maka itu tepat. Nah, innamal a'malu binniyat. Sebenarnya amalan itu bergantung dengan niatannya. Nah, bergantung dengan niatannya. Nanti kalau demikian bulan ini bulan bagus, sehingga tasya'um, yaitu menganggap bulan ini sebagai bulan sial, bulan untuk meminta keselamatan dan seterusnya, ini adalah peninggalan jahiliyah yang wajib untuk kaum muslimin meninggalkannya. Nah, karena ini kesyirikan. Taib. Minimal syirik kecil, ikhwanifillah, menganggap suatu bulan itu bulan sial. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa wala tiyarata. Nah, wala hamata wala safar. Tidak ada adwa, tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Yang menular dengan izin Allah. Wala tiyarah, dan tidak ada tiyarah. Maksudnya tiyarah yaitu at-tasya'um bil mar'i awil masmu'i awil ma'lum. Yang dimaksud dengan tiarah atau tatayur adalah anggapan buruk. Muncul keyakinan buruk dengan sesuatu yang dia lihat atau dia dengar atau yang dia yakini. Kalau bulan Muharram dianggap sebagai bulan sial misalnya, bulan yang perlu ditakuti, tidak berani mengadakan hajatan, harus mengadakan selamatan ini dan itu. Berarti ada anggapan buruk, ya kan? Kalau nikah di bulan ini tidak langgeng, tidak lama, ini anggapan buruk. Berarti masuk dalam tiarah. Kenapa? Karena dia beranggapan buruk dengan sesuatu yang dia yakini. Adapun dengan sesuatu yang dia lihat jelas, sesuatu yang dilihat jelek, sedang ingin keluar melakukan perjalanan, lihat misalnya sesuatu yang jelek,
Atau lihat kok burung dia bisa terbang ke arah kiri. Wah, ini kayaknya pertanda buruk. Sedang jalan tiba-tiba lihat jejak jatuh. Nah, ini pertanda buruk, sudah tidak jadi. Ini namanya tiarah. Nah, atau mendengar sesuatu, dengar burung. Nah, burung bunyi di malam hari, ya, ini pertanda buruk. Nah, ya dalam artian timbul keyakinan buruk, menganggap sial dan seterusnya, ini masuk dalam kategori tiarah. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa. Tiarah itu syirik. Tiarah itu syirik. Dan tidaklah ada seorang pun di antara kita kecuali apa? Ada di dalam hati itu terkadang bersitan seperti itu. Enggak? Ada enggak? Ada. Nah, tapi dalam kelanjutan hadis ini perkataan perawi, walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan tawakal. Lawan tiarah ya tawakal. Kita misalnya tiba-tiba apalagi yang sudah sejak awal basicnya dibangun di atas khurafat. Seorang sedang nyetir, nabrak kucing, teratapan. Apalagi orang yang masih yang masih tauhidnya belum kuat. Yang tauhidnya sudah kuat aja kadang sudah, apalagi orang gimana ini kucing yang penumpang yang lain misalnya sudah kan bikin hati lebih was-was. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis wa ma minna illa. Tidaklah seorang pun di antara kita kecuali ada. Nah, terkadang jatuh dalam perkara tiarah itu, disadari atau tidak. Tapi cara menghilangkannya adalah dengan tawakal. Maka ketika muncul seperti itu, ya kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku, cukup Allah bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik yang bertanggung jawab, yang akan menolong. Dengan lafaz ini akhwanifillah, yakin akan timbul ketenangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada rasa takut, ada rasa bulu kuduk tiba-tiba kadang ini enggak disadari, langsung dengar burung ngantuk merinding. Nah ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini menguatkan tawakal. Tidak ada yang mampu memberikan mandarat, tidak ada yang mampu memberikan manfaat kecuali Allah. Sebagaimana para sahabat dulu, ketika datang berita mereka sudah mau dihancurkan, kan diserang oleh gabungan tentara orang-orang musyrik. Dalam kondisi saat itu mereka lemah. Ya, mereka ucapan yang muncul adalah apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan itu hati tenang. Nabi Allah Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, yang belum bacanya ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim hina ulqiya finnar. Ibrahim mengatakannya tatkala dilemparkan ke dalam api. Maka lafaz ini alhamdulillah, lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil ini penting untuk diulang-ulang. Nah, apalagi ketika mendapati bersitan tiarah, dalam artian keyakinan buruk, menganggap sial dan seterusnya. Nah, yang di bulan ini banyak manusia terjatuh di dalamnya, waliyadzubillah. Sebagian bahkan terjatuh dalam syirik akbar tatkala melakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang bulan Muharram untuk kita ingat, karena mengetahui kekhususan waktu yang kita berada di dalamnya penting agar kita tidak terluputkan keutamaan. Sebab waktu ikhwanillah kalau sudah berlalu tidak mungkin kita bisa putar ulang. Waktu kalau sudah berlalu tidak mungkin bisa kita putar ulang. Padahal kita ini adalah ibaratnya hari-hari yang terkumpul. Diri kita ini ibaratnya cuma kumpulan hari-hari. Kalau sudah habis, sudah, ya kan, tidak akan bisa hidup kita. Dalam artian jatah hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sudah habis, ya sudah, selesai.
selesai kehidupan kita. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya dalam perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ya ibna Adam innaka anta ayyamun majmu'ah. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu adalah ibadat hari-hari yang terkumpul. Ya, kita sudah apa? Sudah berkurang. Setiap berlalu satu hari berkurang diri kita. Nah, bagian kita sudah hilang sampai batas akhir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka ya berlalu hari-hari di setahun sudah lewat. Karena kita sudah di awal 1441. Nah, terus hari-hari itu akan berkurang ya khamilillah. Nah, makanya jangan sampai hilang hari-hari kita. Nah, dalam keadaan kita tidak menambah bekal. Nah, barakallahu fiikum. Kita kembali kepada ayat di surat Abasa yang pada pertemuan lalu kita sampai di ayat yang ke-16. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amara. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa ila akhiril ayat." Di sini Allah Subhanahu wa taala celah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Allah katakan qutilal insanu ma akfara. Mana qutila ilu'ina, yaitu manusia itu terlaknat. Manusia itu terlaknat. Nah, betapa banyaknya kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua yang ada pada dirinya itu adalah pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Betapa parah kekufuran yang menimpa manusia itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Min ayyi syai'in khalaqah." Dari apa mereka itu telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Untuk kita ingat bahwasanya kita itu tercipta dari sesuatu yang asalnya hina. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari nutfah. Nah, dari nutfah yang sebagian kita kalau terkenanya berusaha untuk mencucinya. Berasal dari nutfah, dari air mani. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan faqaddara, kemudian Allah takdirkan untuk menjadi anak-anak Adam. Dari sesuatu yang hina di awalnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk tumbuh dan diberi roh, kemudian tetapkan untuk bisa keluar ke alam dunia. Nah, kenapa kok ketika keluar di dunia ini mereka begitu kufur? Min ayyi syai'in khalaqah? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Thumma as-sabila yassara. Kemudian jalannya itu Allah yang memudahkan juga. Allah mudahkan dia bisa keluar dari perut ibunya. Kalau bukan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Nah, bayi bisa keluar. Nah, ini kemudahan dari Allah. Dan ini juga semakna dengan ayat inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguh telah kami berikan hidayah kepada dia jalannya, sehingga bayi itu tahu jalannya ke mana dia keluar. Nah, kepala dulu baru keluar. Nah, Allah yang memberikan hidayah. Nah, tapi ketika keluar imma syakira wa imma kafura, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Dan yang kufur lebih banyak. Nah,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan tsumma amatahu fa akbar. Setelah keluar kehidupan kita selanjutnya adalah kemudian Allah mematikan dia dan kemudian dia dikubur. Ini mesti ya Pak. Nah, kita mesti akan mengalami kematian dan akan dikubur. Dan setelah itu tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian apabila Allah kehendaki, maka Allah akan membangkitkan dia. Dan jelas dengan nas-nas yang lain bahwasanya memang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti, bahwa semua makhluk akan dibangkitkan pada waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, dan kiamat kita masing-masing ikhwanillah itu dekat. Nah, jangan menganggap kiamat itu jauh. Kiamat itu dekat, kenapa? Karena perkara yang pasti itu dekat. Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Semua perkara yang mesti datangnya maka itu dekat. Dan kiamat kita adalah dengan dicabutnya ruh. Sehingga apa? Dikarenakan pastinya. Nah, dan kita tidak tahu kapannya, maka itu harus senantiasa dipersiapkan. Nah, kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa taala saat ini belumlah menetapkan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena ketetapan tentang tegaknya hari kiamat itu waktunya sudah Allah tentukan. Dalam artian sekarang belum. Cuman harus kita yakini. Harus kita yakini bahwasanya itu sesuatu yang pasti dan harus senantiasa kita persiapkan. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan fase-fase kehidupan kita yang harus kita mengambil hikmah dan bertafakkur darinya, mulai dari bagaimana kita tercipta dari nutfah, kemudian Allah mudahkan. Yang di sini juga ada hal besar alhamdulillah untuk kita ingat, yaitu bagaimana kedua orang tua kita membesarkan kita sampai sekarang. Ini juga hal yang jangan sampai lalai, di mana mereka mengusahakan memberikan apa-apa yang dibutuhkan kita, untuk kita syukuri. Sehingga di akhirat, kalau dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala gandengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Setelah hak tauhid, yaitu wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu mati, dan setelah kematian tinggal menunggu hari kiamat, kemudian mereka dibangkitkan. Baik. Barakallahu fiikum. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan tafadhal.